rekan menyaner semuanya. Malam ini kita lanjutkan lagi obrolan kita, lanjutan dari Rabu lalu. Ini sebenarnya rangkaian dari, masih dalam rangkaian Sabdo Palon Noyo Genggong. Izin untuk meng-add Mas Agung dulu. Play yang minggu lalu. Halo. Halo Pak. Halo Mas Agung. Wah, ini Halo. Wildan kok kebalik ya? Miring. Miring ya. Setelan kameranya nih Pak. Kameranya. Wah, ini agak tapi asik miring ya. juga. Iya, kalau Membuat bisa. dimensi baru ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Memang daripada merusak nanti. Saya takut nanti sinyal. Wah, ini cepat sekali. Di Catur Ini Pratolo Pak. oh, ini Catur Pratolo ini. Baik. Muter-muter soalnya. Ini Wildan. Wildan, standby dulu ya. Saya mau ngobrol dengan Mas Agung. Kira-kira Oke, siap. saya perlu waktu 5 menit untuk ngobrol Mas Agung dulu. Mas Agung, Siap. jadi malam ini kita episode ke-56, 9 Juni. Ini rangkaian dari minggu lalu yang Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, namun sebelum memulai ini, Mas Agung, saya mengintip channel YouTube Mas Agung ya. Ini Open mic. mengenai ini ada rekan yang masih masih bingung. Kita di yang kanan Pak. Di mana? Sebentar, ini saya cari dulu. Open mic itu di YouTube itu tulisannya pakai MIK ya. Ya, MIK. itu ada rekan yang masih bingung itu, kok nggak ketemu katanya. Nah, cuman Coba di sebelah agak kanan ini. Sekarang ini ada sebelah kiri sebentar Pak. bentuk Sebelah kiri matahari. agak bawah dikit. Sebentar Pak, sebelah kiri agak bawah dikit biar gambarnya naik turunin dikit. Turunin. Oke. Supaya ini di scroll itu tulisan itu di zoom Pak yang nama channelnya itu. Oh, ini Mas ya? Ya, yang kiri bawah. Ini Mas Ya, itu ada open tulisan mic ya? open mic ya. Bisa di zoom nggak itu? Bisa digedein nggak? Ini nggak bisa Mas. Ini saya deketin aja deh. Ya. Nah ini. Open mic ya? Nggak gitu kelihatannya. Open mic tapi pakai K ya, bukan pakai C. Oh, oke. Jadi itu kan pertanyaan-pertanyaan saya dari SD sampai SMA dulu yang nggak pernah kejawab sama guru, tapi malah bikin saya disetrap. Terus kemudian ada beberapa teman yang mengusulkan, Mas ini pertanyaan-pertanyaannya lucu deh, kita masukin YouTube boleh nggak gitu? Ini Mas ya? Iya. Ya. Oke Mas. Jadi total pertanyaan saya waktu di les sama Mas Daan itu ada 56.000 pertanyaan dan itu belum pernah kejawab. Dan siapa tahu dengan dimasukkan ke YouTube ada yang bisa menjawab gitu loh Pak. Tapi ya tergantung Mas Daan sanggupnya berapa gitu per minggu mau berapa. Ini sementara kan kekuatan yang mengedit videonya 2 video per minggu. Tapi kemarin sudah ada rencana mungkin 4 video per minggu, tapi saya mintanya tuh kalau bisa 400 video per minggu gitu, jadi biar cepat selesai. Tapi Mas Daan kayaknya nggak sanggup. Ini banyak sekali Mas ya. Ini tentang bulan. Yang tadi 5 matahari. Ini panas matahari nih misalnya. Hari ini 2 lagi kan, kita sudah masukin posting 2 lagi itu Mas Daannya sudah posting 2 lagi. Oh gitu. Oh, ya, jadi ini bukan mingguan Mas ya, tapi tergantung dari kekuatan ini ya, kekuatan editingnya. Sementara kita masukinya hari Senin sama hari Rabu Pak, Senin sama Rabu. Tapi nanti rencananya itu kalau bisa mungkin mau ditingkatkan jadi 4 kali. Ini lagi nyari temen yang Mas Daan lagi mencari teman yang bisa bantu ngeditnya itu. Jadi kalau saya sih kalau bisa tuh ya 10.000 sehari gitu, biar cepat selesai gitu loh. Biar pertanyaan saya itu cepat selesai, cepat dijawab, karena saya penasaran banget Pak. Habis dulu kan kalau nanya saya disetrap. Saya kalau nanya disetrap itu mulai dari SD sampai ke SMA ya. Jadi bukan di perguruan tinggi ke sana enggak. Jadi cuma pertanyaan dari SD sampai SMA. Pertanyaan itu menyangkut masalah matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, bahasa Indonesia. Tentang 6 mata pelajaran ini, Pak.
Ya maklum kan Oh. namanya, makanya sama Mas Daan saya di situ dikatakan sebagai pakar ketidaktahuan karena nanya mulu gitu. Makanya ini ada matahari, ada bulan Mas ya. Api di Ya matahari, itulah ada bulan. pertanyaan-pertanyaan saya waktu dulu itu. Ya pertanyaannya Oke. orang yang nggak tahu kan Pak. Siapa tahu kan yang ada yang pada melihat bisa membantu saya untuk menjawab itu gitu. Oke. Karena saya yakin pasti ada jawabannya, cuman sayanya yang nggak ngerti gitu kan. Oke. Baik Mas Agung, makasih atas penjelasannya. Rekan-rekan Saya terima bisa kasih Pak, ikutin. tiba-tiba promosi di sini. Oh, saya Makasih. penasaran aja kok ternyata banyak hal. Kan taunya Mas Agung tuh hanya pakar Atlantis gitu loh, Mas. Taunya itu hanya ngomong tentang wayang, tentang itu. Ternyata jago fisika, jago kimia, jago matematika juga. Ini banyak yang tanya soalnya. Oke, Saya bukan jago makasih. Pak, kebetulan kebetulan bisa dan memang ada beberapa peralatan yang sedang masih saya rahasiakan untuk nantinya saya keluarkan ya, yang berhubungan dengan sub energi dan sebagainya. Tapi ntar deh, jangan sekarang. Mungkin waktunya belum Oh, tepat karena dari versi Menyan berdasarkan kontak dengan Menyan belum diizinkan untuk dianu sekarang. Tapi beberapa mungkin pernah saya bicarakan dengan Pak Marius, tapi nantilah kita pasti nanti akan kita keluarkan, tapi belum waktunya kalau sekarang. Gitu oke. Pak. Monggo sekarang mau dilanjut. Tapi terima Baik, kasih banget loh ya. Pak sudah bantu saya promosi. Oke, makasih Mas Agung, rekan-rekan. Jadi Mas Agung ini multi aspek ternyata. Oke, kita lanjutkan Mas Agung. Malam ini ada 45 slide plus satu. Namun Wildan tunggu dulu. Saya mau tanya Mas Agung untuk memenuhi hasrat rekan-rekan menyaners ini. Jadi ini ada kiriman dari Mas Putro Romo ini. Ini seperti kayak sandi. Ada Panjajari, Panjujur, Jejer, eh, kok nyampe Mataram kemudian sampai apa ini Lemuria segala ini apa ini saya nggak tahu, mungkin Mas Agung bisa nanggepin. Ini yang Saya malah pertama, belum tunggu baca dulu ya. Mas. Ya ini eh, Panjajari, Panjujur, Jejer, Jajar, kok seperti kayak Sandi atau apa Mataram ya, mungkin hubungan Pajajaran dengan Mataram ini Mas. Kemudian yang kedua, nah ini yang menarik Mas. Yang kedua ini adalah, ini saya agak mundurin ya biar view-nya pas. Nah, ini adalah meteor katanya yang tertangkap di Merapi ya. Nah, ini saya cepetin di menit kedua, detik ke-23. Ini rekan-rekan perhatikan di, nah ini detik ke-20, perhatikan di detik 23 dan 24. Nah, di sini. Jadi pada saat terjadi ini ledakan atau dentuman ini, di sini ini ada naik, ada seperti kayak cahaya yang naik. Ini yang banyak dipertanyakan. Ini saya play sedikit lagi ya. Nah, tolong diperhatikan. Nah, ini kayak ada naiknya di sini. Ini sekali lagi ya. Ini mulai 20. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, ini. Nah, itu. Nah ini jadi fokusnya bukan di sininya, bukan di dentuman di sini ya, tapi di sininya ada yang naik. Karena kok seperti ada cahaya naik. Nah itu yang kedua Mas Agung. Kemudian yang ketiga ini di Gunung Raung ya. Di Gunung Raung ini saya lihat yang di Kompas saja ini kilatan kilatan di Gunung Raung. Nah ini. Jadi ini ada berita yang menghebohkan. Ini Kompas pada Jumat 4 Juni. Jadi di sini ada soal kilatan cahaya dan suara dentuman di Gunung Raung ini kata 8. Nah, ini banyak teori. Nah, saya pengen menunjukkan ini. Ini ada kilatannya jelas sekali ini seperti ini. Nah, saya ingat pada saat episode yang ke 2 minggu lalu, tanggal 26 Mei, itu kita membahas ini Mas Agus. Nah, masih ingat mungkin rekan-rekan, ini adalah episode 54, slide 36. Seharusnya turunnya wahyunya Mataram ada di Kelapa Nunggal. Maka kerajaan Mataram seharusnya juga tidak jauh dari Kelapa Nunggal. Nah,
mohon Mas Agung tanggepin loh. Ini kok hilang Mas Agung? Wah, rupanya ada, maaf kawan. Ini Mas Agung kok tiba-tiba hilang. Nah ini, saya invite lagi. Tunggu, rupanya Mas Agung putus ini. Weh, saya tadi nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba saya hilang gitu. Mungkin kena kilatan tadi, Mas. Tadi pas kilatan itu Mas Agung juga ikut ikut menghilang. Gimana Mas Agung? Tiga pertanyaan tadi, terutama dua yang Yang terakhir tuh, pertama apa saya Mas? kurang nggak dengan maksud pertanyaannya apa. Tapi yang jelas kan di sini saya menjelaskan tentang keberadaan Mojopahit yang jajarin Kayangan itu kan saya tidak menyebut nama kerajaan Pajajaran ya. Jadi Panjajari itu karena dia menjajari kemampuan yang ada di Kayangan. Berarti bukan bukan kemampuan yang ada di bumi yang dia sejajarin gitu loh. Dan memang posisinya harusnya nggak jauh-jauh dari Cibubur sebelah timur ya. Yang saya maksudkan seperti itu. Jadi kalau tadi kata-katanya sangat panjang dan saya bacanya puyeng gitu maksudnya apa gitu. Itu nggak ngerti maksud pertanyaannya di mana. Tapi yang jelas kalau saya kan menyatakan bahwa eh, nama lain dari Kerajaan Majapahit selain Wirwotekto adalah yang tempat yang menjajari Kayangan gitu. Terus untuk yang Hmm. kedua, untuk yang di Gunung Merapi itu kan memang ya mungkin akan kejawab dengan seluruh slide yang ada di hari ini sama nanti yang di 57 ke atas. Jadi setelah Jaya Anggota Balik nanti ya. Karena mulai minggu depan kan Jaya Anggota Balik partnya dari part sekian sampai part sekian. Nanti tergantung bosannya sampai berapa gitu yang ngasih tahu. Karena kalau dituruti banyak banget Pak. Jadi ini Mas Nogo juga lagi bingung enaknya sampai di part berapa ya. Karena yang dipegang Mas Nogo sudah banyak banget. Jadi tinggal mau ngelepas satu persatunya seberapa banyak dan per satu durasi satu kali itu bisa lebih dari 400 slide. Makanya biar biar Mas Nogo yang milah nanti yang kira-kira jadi mau dijadiin berapa per satu kali part gitu. Terus untuk yang Gunung Raung kan memang Pak Marius kan punya janji toh untuk nyari keratonnya di Pitaloka di sana tuh sudah diundang, ayo sudah dikasih tanda ini loh daerah sekitar sini loh keratonnya gitu. Itu kan memang beliau tuh orang Jawa Timur gitu loh. Jadi selama ini kan diklaim sebagai orang Jawa Barat. Ya terserah yang mengaku bahwa apa menganggap bahwa beliau orang Jawa terserah. Tapi saat ini beliau pengen dibuktikan bahwa posisinya ada di Jawa Timur dan nggak jauh dari daerah itu gitu loh. Loh lokasinya gitu. Hmm. Kan yang minta dikasih tanda Pak Marius kan waktu itu yang minta kira-kira sebelah mana gitu kan Pak Marius yang minta itu kan Iya, udah dikasih tanda sekarang. iya. Tinggal Pak Marius kapan ke sana, ayo. Katakan yang waktu itu janji Pak Marius, ayo. Nanti setelah COVID, Mas. Setelah COVID. Nah, kalau yang Merapi gimana, Mas? Itu seperti ada dua cahaya itu, satu turun, satu naik itu. Kan memang ini sudah hampir saatnya nagih janji ya Pak. Jadi akan ada yang datang dan akan ada yang pergi karena kan memang janji sudah akan ditagih. Nah, nanti mungkin penjelasannya akan lebih detail itu kan hari ini tuh dianggap aja ini ya Pak, kata pengantarnya ya. Karena kan isi ceritanya tuh isi ceritanya nagih janji ada di Jaya Anggota Balik kan Pak. Dan itu masalahnya baliknya kan nggak cuma satu yang kan balik itu loh. Jadi ada berapa banyak sih yang akan balik itu nanti akan gitu. Jadi kalau dijelaskan secara ini mungkin malah kurang jelas. Jadi mungkin ngikutin ini aja setelah ini. Kemudian besok yang di 57 itu akan mulai lebih lebih detail ininya ya. Tapi memang tidak detail banget pasti karena ya harusnya 400 slide pasti sama Mas Timi paling ya sama Mas Nogo paling cuma ditulis cuma dijadiin 40-an ya. Sekitar 10 Hmm. persenan. Ditambah dengan nanti nggak tahu ada berapa part karena kan kita juga harus melihat ada bosen nggak sih kalau terlalu banyak gitu loh di bagian si anggota balik karena memang nggak banyak banget yang akan kembali lah yang akan kembali itu apa ini kata pengantarnya hari ini Pak. Nah itu yang akan Oh, menjelaskan tentang Merapi itu cuman masalahnya kan ini kalau dijelaskan pendek nanti nggak akan ngeh makanya menjelaskannya harus per
seperti ini gitu loh menurut saya. Gitu Pak Ya. Marius. Tapi hari ini sebenarnya rangkaian minggu lalu kan Mas, Rabu lalu kan, Sabdo Palon Noyo Genggong itu kan, Dari kan iya, masih iya, satu 55, rangkaian. 56, 57 ke atas rangkaiannya itu semua Pak. Cuman ini kan memang beda ininya ya, apa namanya? Beda judulnya saja, tapi sebenarnya itu berurutan sih. Karena kita juga Hmm. bingung ketika diminta untuk menjelaskan satu begini kan, karena apa ada beberapa hal yang bikin kenapa harus kita pisah-pisah seperti ini? Karena kalau kita jelaskan secara langsung nanti Kilora Sabdo Palon sama Nayo Genggong dianggap kejem. Jadi kita akan menjelaskan bahwa beliau tidak kejem, tapi masalahnya itu yang dibawa turun anugerah. Cuman anugerah ini kalau yang menerima tidak sanggup bisa jadi bahaya gitu kan. Seperti seperti Pak Marius kalau beliin motor buat orang gitu. Kalau motor itu dibuat berangkat kerja atau buat ke sekolah atau buat kuliah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai untuk nabrak truk kan salah toh Pak. Jadi ini kita harus menjelaskan dulu bahwa akan ada anugerah yang diberikan bentuknya seperti ini. Nah ini harus digunakan dengan benar gitu kan. Nah ini kata pengantarnya hari ini. Dan untuk yang besok itu baru apa aja sih gitu loh. Gitu. Oke. Dan ini memang berhubungan banget dengan Merapi. Gitu. Baik, Mas Agung, makasih. Kita mulai. Namun sebelum mulai saya perkenalkan pembaca berita jam 9 TVRI malam ini. Dulu kan kita jam 9 kan baca berita ya. Ini namanya Wildan Baraba. Nah, ini bukan orang sembarangan Mas Agung ini. Dia ini punya komunitas namanya Ya. Milenial Cinta Budaya di Instagram. Ini saya intip. Wah, Ini luar biasa. Jadi ini IG-nya luar biasa. Memang dia punya gerakan ini. Dan ciri khas Wildan ini orangnya tinggi banget ini. Tinggi. Nah ini bayangkan ini setinggi ini. Manusia lumrah itu cuma segini Mas. Jadi kalau saya berdiri cuma seketek ya. Ini sama ini sama Pak Menteri ya. Ini Arief Yahya. Wildan bisa mantan Pak diceritain. Menteri ya. Bisa diceritain ini gerakan ini apa ini? Cinta budaya ini maksudnya namanya MCB, Milenial Cinta Budaya. saya senang ada banyak gambar makanannya ya. Iya, banyak. Betul. Kemarin saya dengar kamu ya. dari Gorontalo ya, habis meresmikan chapter 2, Mas Agung. Bayangkan, ini manusia normal segini nih Mas, sebelah kiri. Ini tingginya manusia segini. Berarti kalau saya satu golin ya. Jadi gampang, kalau ketemu gampang kenalin saya gitu. Ya. Oh ya, kalau di mall ini orangnya ganteng, tinggi. Untuk saya laki-laki Mas, kalau saya perempuan pasti naksir Mas. Itu. Nah ini luar biasa nih. Coba ini manusia segini ini. Ini gerakan apa ini, Wildan? Ya, baik. Terima kasih Pak Marius. Sebelumnya sudah diberikan kesempatan saya untuk ikut hadir di Atlantis Series kali ini ya, yang seri ke-56 nih ya, Sang Jaya Kawijayan. Teman-teman, perkenalkan saya Wildan dari Milenial Cinta Budaya atau yang biasa kita sebut dengan MCB. Di sini kita memang bergerak untuk mencoba mengajak milenial. Kita menggunakan rentang usia yang disediakan oleh PBB, yaitu rentang kelahiran ya 1980 hingga kelahiran 1994, yaitu kisaran antara usia 17 hingga 40 tahun saat ini gitu ya. Di sini kita coba mengajak untuk kemudian teman-teman milenial ini untuk belajar, untuk lebih aware dengan kita punya budaya Indonesia yang sangat kaya, dan juga kemudian tindakan lebih lanjut adalah kita berpartisipasi langsung dalam upaya pelestarian dan juga paling utama promosi. Promosi di sini memang agak tricky ya, kata promosi di sini sering disalahartikan karena kita dianggap mempromosikan budaya Indonesia keluar. Cuma menurut kami yang paling penting adalah budaya kita, budaya Indonesia ini kami promosikan ke generasi setelah kami, yaitu generasi Z yang kelahiran 94 hingga kelahiran 2010, dan kemudian hingga generasi post milenial ya, atau generasi alpha itu yang kelahiran 2010 hingga seterusnya hingga sekarang gitu. Nah, memang di sini gerakan-gerakan yang kami lakukan berdasarkan 10 departemen yang kami buat. Di situ artinya kami sudah membuat turunan dari apa sih budaya yang kami ingin terjun gitu ya ke bidang itu. Ada 7 yang memang tadi seperti kuliner gitu ya, kemudian ada spa, kemudian ada masalah kerajinan Nusantara, ada masalah
kesenian dan olahraga gitu ya. Juga ada departemen pendukung seperti IT-nya, karena kami percaya milenial kuat dengan IT-nya dan juga kuat dengan masalah Ya. digitalisasi. Berikutnya Oke. selebihnya ya departemen-departemen membantu seperti OKK segala macam. Dan kita memang ini yang kedua kali ya Pak Marius ya, karena pertama kita Ya. sudah pernah Jadi kolaborasi ini Mas bareng di Agung, saya webinarnya itu MCB ya, betul. dikerjain. Jadi saya dijadikan pembicara mengenai spa ini. Bayangkan, mungkin Ya, ketahuan saya betul. tertangkap kamera suka main di spa mungkin. Jadi saya dijadi. Cuman karena saya lihat cakep-cakep ya oke lah. Ini Tapi luar ingat biasa nggak Mas ketika Agung? itu. Saya pernah tanya dulu. Saya pernah Luar tanya biasa dulu ketika itu. apakah di relief itu ada spa. Ini kurang ajar emang si Wildana ini. Saya ditulis budayawan di sini. Kurang ajar. Cuman karena ini cakep-cakep ya oke lah gitu. Gitu Mas Agung. Oke Luar ya, biasa Wildan karena ya. ketika itu Pak Marius bisa memberikan wawasan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami kaum milenial gitu ya, untuk mempelajari bahwa spa itu tidak seperti apa yang spa yang sekarang gitu. Kita punya sejarah dan budaya spa yang sangat luar biasa hingga bisa ditelisik ke Candi Borobudur ketika itu ya, Pak Marius ya. Oke, Baik, Wildan terima kasih. cukup luar Terima kasih biasa Pak Marius. ini. Makasih ya, Wildan mewakili. Ya, Moga-moga nanti Atlantis juga dipromosikan di Instagram kamu ya. siap. Ini Kita juga udah follow bagian Atlantis dari dari kapan? budaya ini ya. Iya, betul. Makanya dipertanyakan dari Pak Oke. Marius, langsung saya, oke, siap Pak Marius. Sama channel YouTube saya open mic Mas, tolong dibantuin. Oh Oh, ya, boleh, kalau boleh. itu Namanya juga open Supaya pertanyaan mic open ya. mic. Mic-nya pakai K ya, bukan pakai C. Oke, Jadi siap. open spasi MIK gitu. ya. Karena Oke, nanti saya ada subscribe. 56.000 pertanyaan yang nanti nggak tahu akan sampai berapa, kuat-kuatnya yang bikin ini aja deh. Ini Yang saya boleh nambah bikin pertanyaan atau saya jangan nambah-nambah pertanyaan nih sebaiknya. Ini Kalau para bisa tuh ada ahli-ahli yang semua nih. Kami kan ya, junior-junior masih belajar banyak gitu ya. Iya. kalau saya kan cuma tukang nanya Mas, tukang Siap, jawab. siap. Oke, Oke, baik. kita lanjutkan. Terima kasih. Kita mulai, Wildan. Ini sudah Oke. lewat beberapa menit. Iya, slide pertama, silahkan. Oke, baik. Saya coba akan memandu ini ya untuk pembacaan slide. Kita sekarang udah di seri ke-56 dengan judul Sang Jaya Kawijayan yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari seri ke-55 sebelumnya terkait dengan Ki Lurah Sabdo Palon dan Ki Lurah Naya Genggong. Ini kedua sosok ini memang kalau saya ke Ceto ini selalu duduknya saya nyamannya tuh di depan artanya Sabdo Palon ini nih. Jadi akan menarik buat saya pribadi dan juga menambah wawasan buat saya pribadi. Baik, di slide pertama terkait dengan di alam raya ini terdapat banyak kekuatan alam yang sangat besar dan semua itu ada yang mengatur dan mengendalikannya. Ya, maksud saya gini ya, bahwa alam ini ada sebagian yang kekuatan diserahkan ke manusia gitu loh. Jadi mungkin sudah saatnya kita tidak menganggap itu mitos lagi gitu. Karena kan saat ini kita dipaksa untuk mengatakan bahwa orang bisa mengendalikan hujan itu mitos. Ternyata di lapangan golf ada gitu kan. Kita dipaksa loh oleh pihak barat untuk mengatakan bahwa itu nggak ada gitu. Orang kebal peluru itu nggak ada. Ternyata banyak di orang Dayak itu ada yang seperti itu, di Sulawesi ada yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus mulai dipahami dan jangan dianggap itu cuma mitos gitu loh. Karena saat ini digeser ke arah bahwa ini pasti nggak ada, ini pasti kalah sama sains, ini pasti kalah sama teknologi. Belum tentu, malah teknologi mungkin yang kalah sama itu gitu loh. Gitu Pak. Maka saya ingin mencoba membuka secara bertahap bahwa apa sih sebenarnya Jaya Kawijayan itu gitu. Oke, sekarang lanjut ke yang kedua Mas. Oke, baik, di slide kedua terkait dengan kekuatan alam yang ada di alam bila dibiarkan liar dapat membuat alam raya menjadi berantakan. Akibatnya akan berpotensi untuk tidak menunjang keberadaan kehidupan lagi. Ya. Silakan, Pak. Ada banyak hal. Misalkan kalau ada air dalam volume sangat besar, itu kalau kita biarkan liar, maka dia akan nerjang rumah sana sini kan. Tapi kalau misalkan kita bikin bendungan, itu kan bisa digunakan untuk pariwisata, bisa digunakan untuk pembangkit listrik dan sebagainya, itu yang kelihatan ya. Itu demikian juga untuk Jaya Kawijayan yang tidak kelihatan. Jadi karena semuanya itu ada yang bawa, seperti angin, badai dan sebagainya itu ada yang bawa. Itu semua harus ada yang bisa nangkep. Kalau nggak ada yang bisa nangkep, ya mereka akan keluyuran sampai ada yang nangkep, gitu. Kalau tidak ya mereka bisa tendang sana tendang sini karena ya memang sana juga nyari wadah. Ya kalau wadahnya merasa bahwa dia adalah mitos kan jadi nggak nyambung gitu. Monggo dilanjut Mas.
Baik, berikutnya ini terkait dengan kekuatan alam. Ada yang hanya dimiliki oleh para sanghyang dan tidak diberikan ke pihak manusia. Karena bisa membahayakan kelangsungan keharmonisan Triloka Buana. Ya, memang kekuatan itu banyak ya. Jadi kalau misalkan manusia sampai diberi kekuatan yang sangat berlebihan, ya memang yang namanya manusia pasti kadang-kadang juga tidak ini ya, tidak bijaksana kadang-kadang. Tapi ada yang bijaksana ya. Tapi kalau kita memegang sesuatu yang sangat tinggi, kadang-kadang kan justru akan membuat kita menjadi apa-apa itu bisa dikerjakan begini. Kalau perlu kadewatan selalu turun gitu kan. Dan memang nenek moyang kita pernah melakukan itu. Dewa radil ya medun gitu, nggak boleh menerima ing pandum gitu, tidak boleh menerima takdir kalau nenek moyang kita kan begitu. Makanya ketika negara kita itu dulu yang namanya Mojopahit itu ada di tanah Jawa, maka kalau bisa harus ekspansi sampai mana-mana, tidak boleh menerima ing pandum cuma di Jawa Barat saja gitu. Gitu. Tapi Jawa ya Barat makanya masuk. harus ada pembatasan kekuatan gitu. Pembatasan sampai di pada titik yang benar-benar ada manfaatnya dan tidak kemudian terlalu berlebihan gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini terkait dengan berikutnya. Ada juga nih, tapi kekuatan alam yang diberikan kepada manusia dan di zaman dahulu pernah dimiliki oleh para leluhur kita di Nuswantara ini. Ya, ini kan yang banyak dikatakan orang bahwa zaman dulu kalau leluhur itu kalau memberikan kekuatan kepada anak cucunya dikurangi sedikit, sedikit, sedikit sehingga sampai pada titik tertentu maka kemudian habis. Sebenarnya nggak begitu. Ini semua memang akan dikembalikan, tapi kan masalahnya ketika terjadi perubahan zaman di era akhir Majapahit, maka harus dititipin dulu ke Atlantis. Nah, ini pada posisi saat ini sedang akan dikembalikan. Nah, ketika akan dikembalikan, saat ini kan bagaimana cara menangkapnya supaya itu nanti tidak liar menghantam sana sini gitu ya. Karena ini anugerah sebenarnya, jadi jangan dianggap kayak tadi sepeda, kalau ada orang diberi sepeda motor ya jangan dipakai untuk nabrak truk gitu kan, tapi dipakai untuk yang benar gitu. Yang dimau oleh leluhur seperti itu. Sehingga harus dimengerti dulu bahwa ini bukan mitos. Kekuatan itu sebenarnya bukan mitos. Tapi kalau mau dimitoskan ya mangga saja kan. Ada orang yang tidak peduli dan pokoknya tetap itu mitos gitu kan. Karena ini kan kasusnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita melihat listrik, listrik itu listrik itu kita nggak bisa ngelihat. Tapi kalau megang kesetrum ya kesetrum gitu kan. Tapi ngelihat nggak bisa. Tapi kalau itu dianggap mitos, ya monggo terserah gitu kan. Gitu Mas Wildan. Oke dilanjut. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik ya, karena selain adanya tadi yang dipaparkan juga, alam ini juga punya aturan sendiri Pak ya. Yang artinya aturan alam mungkin berbeda dengan apa yang diwariskan oleh para leluhur, sehingga tidak sinkron kadang-kadang dengan kehidupan di Arcapada atau di bumi ini Pak. Ya, karena alam punya aturan sendiri, maka supaya Arcapada ini harus bisa hidup, sehingga harus ada yang sanggup untuk mengatasi ketika aturan di luar itu tidak sinkron dengan di bumi. Contohnya kita pernah terjadi yang namanya zaman Koloterto. Itu sampai 1 zaman penuh. 1 zaman itu berarti sekitar 1 zaman kolo itu kan 3 mangsa kolo. 1 mangsa kolo itu sekitar 100 tahun matahari. Jadi cukup lama sekali. Supaya itu tidak terjadi lagi, maka harus ada yang bisa ya ya mulai waktu itu kan kemudian Sang Prabu Watugunung naik ke Kayangan untuk menghentikan itu kan, sehingga Guru dipaksa turun. Jadi kalau misalkan itu kan sebenarnya untuk Ani ya, ketika alam ini tidak adil terhadap manusia, manusia harus sanggup gitu. Jadi jangan kemudian karena sana bertorol terus kemudian kita harus tunduk terus, enggak. Ada saatnya kalau memang salah ya harus disuruh turun. Dan itu berarti kita harus punya kemampuan untuk mengatasi itu, bukan kemudian hanya bisa meminta saja, tapi kita nggak bisa bertindak. Nah, kekuatan alam yang bisa kita pegang ya harus kita pegang, jangan kita anggap mitos gitu. Oke, Mas, lanjut. Oke. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian dari mulai leluhur gitu ya, ada sanghyang, kemudian juga ada alam yang punya aturan sendiri, kemudian pasti berikutnya adalah kita sebagai manusia gitu Pak ya. Dan disinilah mungkin diharapkan oleh para sanghyang di Kahyangan supaya manusia juga mengambil peran untuk ikut mengatur alam raya dengan cara yang bijaksana. Ya, karena kan ya seperti misalkan kalau dalam selingkup yang sangat kecil itu kan ini ya,
tidak mungkin tidak harus dipegang oleh yang dari atas semua gitu. Contohnya gini, bumi pada saat mendapatkan sinar itu kan bisa ada kehidupan di bumi itu kan karena ada matahari, dan ada matahari itu yang datang ke bumi kan bukan mataharinya tapi sinarnya. Nah, sekarang kalau yang kita pengen yang kita mintain itu adalah yang bikin mataharinya, itu sekarang mataharinya aja datang ke bumi aja, bumi sudah nggak akan jelas jadi kayak apa gitu kan. Jadi di sini kan matahari pun tidak yang datang ke bumi, cuma sinarnya saja yang datang ke bumi. Artinya ada kekuatan yang diberikan alam ke kita itu yang harus kita gunakan. Dan itu kemudian untuk mengatur yang ada di kehidupan kita. Jadi ya seperti untuk dalam lingkup yang kecil itu tukang pawang hujan yang ada di lapangan golf itu minimal bisa mengamankan lapangan golf walaupun sekitarnya hujan terus, tapi di lapangan golf tempat ada orang yang lagi main ya nggak hujan. Kan itu ada di banyak tempat. Di lapangan golf terutama di Indonesia, di Amerika mungkin malah nggak bisa, tapi di negara kita bisa gitu. Dan itu, tapi ini masalahnya kan ketika kemudian kita nganggap itu nggak ada, ini dianggap mitos, akibatnya yang jelas ini akan berakhir pada ya pokoknya terserah yang di atas saja gitu kan. Padahal tidak semua itu harus dikerjakan oleh yang di atas, ada yang menjadi tugas kita yang harus kita laksanakan, dan itu yang diharapkan oleh beliau yang di sana. Ada peran dari manusia, untuk apa diciptakan manusia kalau hanya meminta terus gitu. Ada saatnya manusia harus bertindak. Itu Mas Wildan. Ya, di sinilah kita manusia perlu berusaha gitu Pak ya. Artinya Ya, ada perlu sinkronisasi dengan alam, dengan leluhur, dengan apa peran kita di manusia gitu ya. Kemudian ya, pastinya ketika alam ini ada sebuah keterikatan tadi, yang menakutkan adalah ketika ada satu sistem yang rusak, ini maka akan berpengaruh pada sistem secara keseluruhan gitu Pak ya. Dan di ya sini di efek domino ya. efek domino betul. Makanya hanya beberapa sistem kunci nih. Ada beberapa sistem yang tidak kunci yang diberikan toleransi batas kerusakan, tapi itu nggak boleh fatal. Nah ini bagaimana kemudian penjelasannya nih? Apakah ada batas-batas yang boleh kita dobrak untuk kemudian kita mencapai tujuan kita sebagai manusia itu? Silakan Ya Pak. harus. Makanya ini sungguh sangat aneh ya ketika ada istilah nirmo ing pandum, karena ketika saya berhubungan dengan leluhur, leluhur itu sangat marah kalau kita jawab dengan kata-kata nirmo ing pandum. Jadi Hmm. eh, di sini memang kita harus mendobrak suatu keadaan. Jadi kalau misalkan eh, memang ada beberapa hal yang kekuatan yang menjadi kekuatan kunci di alam, dan ini alam itu luas ya. Tapi kalau kita membicarakan tentang lingkup bumi dan bagaimana supaya bumi ini aman, berarti kan kekuatan yang itu adalah haknya manusia gitu kan. Itu harusnya ya kita mulai mencari gitu, jangan dibiarkan saja gitu. Apalagi nanti kalau sudah dilepas dari Atlantis kan lebih repot lagi ya kalau misalnya tidak semuanya ketika itu datang kemudian dianggap sebagai bencana gitu, atau dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan gitu. Jadi sudah saatnya kita mulai berpikir bahwa bagaimana sih caranya mendapatkan itu gitu, bukan itu nggak mungkin gitu. Jangan begitu. Gitu maksudnya Mas. Dan Iya, memang harus iya. ada toleransinya karena tidak semua hal itu akan diberikan ke kita ya, tapi paling tidak kan pada titik tertentu yang masih bisa kita terima ya harus diterima gitu kan. Kalau tidak demikian. Hmm. Jadi memang kita terkadang perlu melewati batas sedikit, tetapi juga dalam dalam apa ya koridor yang masih pantas gitu ya, untuk kemudian kita bisa menangkap pesan-pesan dari luhur, dari alam semesta segala macam ya. Yang kemudian pasti merajuk pada poin berikutnya nih Pak, terkait kekuatan alam yang diletakkan di suatu tempat yang hanya bisa dimiliki ini kan kalau kita mencari tahu, kalau kita mendobrak itu batasan misalkan gitu ya. Dan ini ya tentunya kalau sedikit yang saya pelajari ini kan masalah-masalah kayak dari mana kita mendapat ajaran masalah etika, tata krama, bahasa, baik itu tulisan atau lisan gitu ya, kemudian juga beberapa hal lain gitu. Nah ini bagaimana kemudian penjelasannya Pak? Ya, memang untuk mendapatkan itu ada aturan, ada tata krama dan ada tata caranya ya. Tapi ini semua bukan hanya masalah tata bahasa gitu loh. Yang jadi masalah adalah saat ini kan ketika seluruh kekuatan ini hanya diterjemahkan menjadi suatu ungkapan-ungkapan yang akhirnya tidak nyambung gitu loh, yang hanya membuat orang jadi baik tapi nggak jadi sakti. Ini yang harus kita ingat bahwa nenek moyang kita dulu sakti. Kalau kita sampai enggak, berarti ada yang salah dari pemahaman kita gitu kan. Dan itu semua bagaimana? Itu harus kita mulai melacak lagi gitu. Harus mulai melacak lagi bagaimana
kok sampai bisa kita terputus gitu dari masa lalu. Kalau dikatakan masa lalu itu lebih rendah, enggak juga, karena buktinya eh, ada beberapa hal yang kalau dibuka secara betul-betul kan kelihatan bahwa masa lalu jauh lebih maju, bukan 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 lebih ini. Tapi kalau decoy dari masa lalu, iya, lebih kelihatan lebih rendah. Tapi kalau itu decoy-nya ya. Tapi kenyataan bahwa sebenarnya mereka itu lebih maju atau enggak, itu akan kelihatan nanti. Pada saat ini semua sudah akan dikembalikan gitu. Pada saat itu semua dikembalikan. Monggo lanjut dulu, Mas. Iya, iya, iya. Karena masalah tata krama ini ya gimana ya, di banyak sejarah-sejarah yang mungkin saya pelajari sedikit juga, ada beberapa yang baik, ada beberapa yang buruk, dan semuanya wajar-wajar aja begitu ya Pak ya. Berikutnya kemudian terkait tata krama yang tadi dibahas, ini kan masalah sopan santun gitu ya. Artinya kita punya etika, kita punya koridor, punya cara yang baik untuk kita kemudian meminta dengan aturan yang benar agar yang sedang bertugas nih, yang sedang bertugas membawa kekuatan ini nih, yakin bahwa memang ada yang meminta dan kita layak mendapatkannya gitu, terkait dengan Ya, kekuatan-kekuatan di alam itu. ya memang Artinya bagaimana kemudian kita harus menyikapi untuk masalah sopan santun ini untuk mendapatkan apa ya, kode-kode dari alam semesta dan dari para leluhur kita. Silakan Pak. ya minimal kita harus mengetahui bahwa semua itu ada tempatnya dan ada sandinya dan ada tata caranya. Dan sekarang ini kan banyak orang yang mencari sesuatu tapi dari rumah gitu. Itu kan nggak bisa, Pak. Karena banyak orang itu kan bisa diminta dari rumah. Enggak. Masalahnya enggak gitu loh. Kenyataannya enggak. Kalau iya berarti akan banyak orang sakti karena bisa memohon dari rumah gitu kan. Nyatanya enggak. Dan itu harus diakui enggak gitu loh. Jadi ketika banyak orang ngomong ini bisa tapi nyatanya enggak, itu kemudian saya kadang-kadang bingung kok bisa ya mereka ngomong bisa tapi nyatanya begitu gitu. Nah, di sini ini kan menyangkut masa tata krama ya. Kalau kita mau meminta itu kan mendatangi yang punya gitu kan, bukan kemudian yang punya yang datang Ya. yang kita undang yang kita paksa datang ke rumah kita gitu. Gitu. Pertama kan itu ya. Terus yang kedua, yang namanya kita mau minta ya berarti kan ini apa namanya, ya harus mengucapkan sesuatu itu dengan bahasa yang cukup sopan gitu, bukan kemudian seperti seperti apa perampok gitu yang ngancam-ngancam gitu kan, nggak boleh seperti itu. Jadi yang minta ya mendatangi terus kemudian bicara dengan baik-baik, kemudian minta diajari, minta dituntun gitu kan. Nah kalau ada yang mengatakan loh itu kan meminta itu kenapa minta ke dia lah, itu salah. Kalau saya sih ngomong ya salahnya dari orang tua aku gitu kan, salahnya dari nenek moyangku. Dan tugasnya nenek moyang itu kan yang namanya kalau betul-betul namanya orang tua itu kan hanya kalau memberi nggak boleh minta minta balasan sesuatu kan. Tapi ya namanya Ya. anak kalau meminta juga ya harus yang baik. Tapi yang namanya orang tua itu kalau sudah memberi itu pasti nggak akan nuntut. Kalau kalau kemudian dia menuntut sesuatu berarti salah tempatnya minta. Karena nggak Hmm. harusnya, nggak mungkin orang tua seperti Mas Wildan kalau kalau misalnya punya anak, anaknya minta sesuatu, minta minta dibeliin mobil-mobilan gitu kan juga paling tuntutannya bukan tuntutan yang sifatnya mencelakakan. Itu tuntutannya ya tak beliin tapi besok kalau ulangan dapat nilai bagus ya gitu kan. Bukan Hmm. kemudian kamu tak beliin tapi besok kamu mati ya, atau besok adikmu dikorbankan ya, atau besok anakmu dikorbankan, enggak gitu kan. Itu bukan orang tua kalau seperti itu. Nah, sekarang Ya, ya. kita harus ngerti di mana posisi orang tua yang sebenarnya itu di mana gitu loh. Karena beda antara antara bangsa berkasaan yang nyamar dan enggak itu harusnya kelihatan. Cuman masalahnya kalau dikatakan nggak bisa membedakan ya itu aneh, harusnya bisa dibedakan gitu. Oke. Enggak, Mas, lanjut. Itu Wildan, terkait Wildan, dengan eh, manusia anu ya. Wildan, Hmm. Wildan, Ya, ini langsung dibaca aja karena waktunya nggak cukup karena kita ada 45 slide. Jadi kamu cukup baca aja itu pendek-pendek seperti tulisan itu. oke. Berarti kita masuk ke slide berikutnya ya. Tadi kita sudah Ya, membahas manusia, kemudian juga harus dipahami bahwa tiap makhluk, nah ini punya aturan sendiri yang dianggap sopan oleh mereka. Maka manusia sebagai makhluk yang diberi hak mengatur, tidak boleh ikut aturan mereka, tetapi mereka harus ikut aturan kita. Monggo Pak. halo Mas Agung.
keputus ya. Enggak, Mas Agungnya kelihatannya dari tadi sinyalnya kurang bagus memang. Halo, Mas Agung. Mas Lagi Agung ini Pak coba, Marius, lagi apa eh, namanya? nggak apa-apa, Lagi biasa ini. lagi buffering tadi. Mm-mm. Heeh. Lagi coba nih ya, saya invite lagi. Oke, kita tadi di slide 10, ini sekarang ya Tunggu dulu. terkait dengan Ada. heeh. Halo Pak. Oke, Oke, Mas Agung, silakan. silakan dilanjut Mas Agung Maaf terkait nih, dengan heeh, soalnya adanya nggak di rumah. oke, Soalnya nggak di rumah ini ini bukan di rumah yang di Cibubur, ini Oh, yang di biasa. Oh, Jati Asih soalnya. oke, oke Mas baik. Oke, Agung, lanjut aja silakan. Mas. Pak Agung terkait dengan adanya makhluk lain yang punya aturan sendiri dan dianggap sopan oleh mereka, juga kita sebagai manusia diberi hak mengatur, tidak boleh ikut aturan mereka, tapi mereka yang harus ikut aturan kita. Makhluk-makhluk selain manusia nih, Ya, silakan Pak Agung. ya walaupun walaupun apa walaupun mungkin yang terlihat sekalipun ya. Kalau kita ngomong ya nggak terlihat kan mungkin orang akan bingung ya. Yang terlihat aja deh. Kalau kita lihat ayam, ya kita jangan ikuti aturan ayam itu karena ayam itu tinggalnya di kandang gitu. Masa kita mau ikut tinggal di kandang kan enggak. Ya kita harus membikinkan kandang untuk dia untuk tinggal di situ, bukannya dia ikut tinggal di rumah atau tidur di kasur gitu kan. Begitu juga untuk makhluk-makhluk yang ada di bawah kita. Ya kita sediakan tempatnya, tapi dia tidak tinggal dalam rumah kita. Tapi dia harus menjaga tempat kita. Makanya seperti kalau kita punya hewan piaraan kan, seperti anjing gitu. Anjing itu kan tugasnya jaga di luar gitu kan. Untuk anjing yang besar, untuk anjing yang untuk lucu-lucuan ya mungkin di dalam rumah gitu. Tapi untuk anjing yang kayak herder gitu kan untuk menjaga di luar dan itu ada tempatnya sendiri dan tempatnya makan itu juga beda dengan tempatnya makan kita kan. Tempatnya mandi juga beda dengan tempat mandi kita gitu. Dan caranya mandinya pun juga beda gitu. Jadi ya itu aturan mereka bagi mereka mungkin makan di bawah itu baik. Seperti ayam kalau kita kasih beras makan sambil nurut di tanah itu benar. Tapi kan manusia nggak boleh ngikutin itu kan. Ya, tapi mereka harus ngikutin aturan kita bahwa aku tinggal di sini, aku makan begini, tata caraku begini ya. Kamu harus ngikutin tata caraku, tapi yang tidak bisa kamu ikuti yang memang tidak usah diikuti, tapi kamu nggak boleh ganggu gitu kan. Nggak boleh ganggu, nggak boleh rusak. Yang jadi masalah adalah ketika kita berhadapan dengan suatu hal yang saat ini tidak bisa kita lihat, yang seharusnya kita tundukkan, yang seharusnya bisa dilihat. Nah, karena perubahan tradisi kan kenapa ini jadi nggak bisa dilihat gitu kan? Karena saya masih inget banget di zaman saya kecil dulu, kita tuh sering main kayak bikin ini towok gitu. Jadi anak kecil tuh kalau ketemu kuntilanak tuh kita kejar-kejar gitu karena kita tangkap mau kita pakai untuk bikin mainan gitu kan. Nah, Nah, zaman sekarang ini saya bingung. Orang dewasa ketemu kuntilanak pingsan gitu. Padahal itu mainan anak kecil. Ya nggak tahu kalau itu dikatakan salah, tapi pada zaman dulu kayak manusia itu punya wibawa yang lebih besar terhadap hantu gitu loh. Sekarang kok hantu kayak punya wibawa gitu kan aneh. Harusnya kan mereka tunduk sama kita kok sekarang jadi gitu. Zaman dulu tuh kita habis main kita buang mereka di tempat yang kita pagerin sehingga dikatakan tempat anak buang jin. Begitu saya pulang kampung saat ini kok tempatnya berubah namanya menjadi tempat jin buang anak gitu. Hal-hal seperti ini yang saya nggak ngerti kenapa bisa berubah seperti itu. Makanya iya, saya iya. pengen berusaha mengembalikan ini semua ya. Tapi bukan berarti wajib diikutin, tidak wajib. Atau dianggap mendongeng juga lebih baik daripada dianggap serius gitu. Mana dilanjut Mas? Oke, berikutnya terkait dengan dalam mengatur alam raya ini, leluhur kita pasti punya bahasa khusus ya, Pak ya, atau yang dikatakan mantra atau sandi untuk mengendalikan kekuatan alam ini. Dan alam tidak akan bereaksi kalau seandainya sandinya salah. Jadi jika alam tidak ada reaksi, bukan berarti mantra yang asli itu mitos atau tidak ada. Tapi ada yang salah dengan mantra yang kita miliki sebagai manusia. Ya, ya seperti kita kalau misalkan buka laptop, kemudian di laptop kita, laptop itu di password. Kemudian kalau password kita salah, ya bukan berarti kemudian bahwa password itu mitos Hmm. kan. Nah saat ini kan orang langsung begitu saja, oh ini nggak berfungsi, berarti ini mitos gitu kan. Terlalu gampang mengatakan mitos tentang sesuatu hal yang sebenarnya bukan mitos gitu. Hanya gara-gara karena tidak tahu sandinya apa, sehingga
dengan gampang ngapakan, oh itu berarti mitos. Gitu Mas, mau dilanjut. Iya, iya, iya. Analogi yang bagus, keren Pak Agung. Berikutnya mantra ini kan juga dibuat dengan bahasa bahasa yang berbeda-beda ya, dengan tujuan agar kekuatan alam setempat dimiliki oleh penguasa setempat sehingga tidak terjadi penggunaan yang salah gitu ya. Dan juga makhluk-makhluk atau pihak lain yang tidak berkepentingan itu tidak akan mengganggu daerah tersebut gitu ya. Ya. Jadi itu memang biasanya kan dari Hapsara-Hapsarinya yang akan memberikan itu. Jadi per wilayah itu harusnya gitu. Sehingga kalau sandi di wilayah ini ketahuan oleh orang dari wilayah lain, itu kan nanti tempat wilayah lain bisa kemudian bisa bisa mengacak-acak wilayah itu kan. Maka memang harus menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Karena kalau bahasa yang sama bisa bahaya untuk wilayah yang bisa diambil kekuatannya sama pihak lain. Maka memang harus begitu. Menurut saya begitu ya. Seperti ya, nggak saya Iya, itu iya. aja lah. Komputer tiap orang aja sandinya lain kok. Tiap HP aja passwordnya lain. Betul. Gitu kan. Kalau HP-nya Iya, Mas betul, Wildan betul. ketahuan sama saya ya tak colong sandinya Mas. Ya kan? Ketahuan semua isinya ntar. Iya. Nggak Oke. putus lagi nih jangan. eh Inilah ya, masalah bahasa atau sandi ini kan juga sangat menentukan kekuatan alam akan mendekatkah atau malah akan menjauh atau malah yang berbahaya memangsa pihak yang merasa berhak menerimanya. Jadi bisa sangat Ya, berbahaya karena bagi pihak yang mencoba-coba atau malah bisa menghilangkan bahaya kalau jatuh ke pihak yang tepat. Gitu ya Pak Agung ya. pesawat terbang itu kayak namanya pesawat. Aduh. Halo, ini keputus nggak ya? Silakan Mas Alif. Tadi Lanjut, kayak bisa Agak oke. nggak apa-apa lanjut. Mas, Yang namanya silakan yang aja. namanya Ya. yang namanya pesawat itu kalau mau mendarat itu kan butuh minimal landasan. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa aku bisa itu juga menangkap itu gitu, tapi kita harus mikir dulu lapangan terbang yang kita miliki seberapa panjangnya gitu. Misalkan pesawat jumbo jet itu misalkan butuh minimal 5 kilometer gitu. Nah, kalau kita cuman punya landasan sebesar 100 meter, ya pesawat nggak akan mau mendarat, Pak. Mendekat pun nggak mau gitu kan. Tapi kalau landasan yang kita miliki misalkan panjangnya 6 kilometer, ya dia pasti mau mendekat dan mau mendarat. Nah, di sini. Tapi kan kalau misalkan dia dipaksa untuk mendarat, ya malah merusak kan wilayah itu yang di tempat yang diturunin si pesawat tadi gitu. Ya gitulah. Jadi memang kadang-kadang kita harus ngerti juga kalau gelas kita itu ukurannya cuma 1 liter, sedangkan yang akan datang itu 100 liter, ya kita harus ngerti bahwa itu bukan jatah kita gitu kan. Gitu. Iya, betul sekali. Jadi kita Artinya, harus ngerti volume yang kita sanggup berapa. Itu harus tahu. nah ini mungkin berikutnya ada minta penjelasan nih Pak ya terkait dengan bahasa kekinian di Jawa atau bahasa sandi atau mantra yang dikumpulkan dalam suatu mantra yang bernama Sastra Jendra Hayuningrat. Pak Agung, monggo Ya, mungkin bisa dijelaskan ya Pak. memang itu masalah sandi ya, masalah sandi dan mantra, dan yang namanya sandi itu kan harusnya ya begitu. Jadi tidak kemudian harus diterjemahkan. Seperti misalkan Mas Wildan punya HP dikasih passwordnya tuh kan tidak harus diterjemahkan. Atau gini aja deh, Windows itu kan artinya jendela. Tapi kalau dikliknya ditulis jendela enter gitu kan juga nggak jalan karena memang itu ya namanya itu gitu kan. Dan kadang-kadang yang namanya password itu tidak nyambung dengan apapun. Bahkan mungkin tidak ada artinya. Bisa aja kan kita bikin password misalkan 12 ambuh gitu atau capek gitu. Bisa aja. Iya, Tapi itu namanya password ya begitu. Tapi kalau kemudian itu diterjemahkan dan diarti-artikan, kemudian dicari kepanjangannya apa, kemudian diperjelas dengan bahasa yang kemudian diperindah dan sebagainya, malah nggak berfungsi kan. Sandi ya sandi, jangan diganti, betul. jangan diterjemahkan. Gitu. Dan ada yang memiliki itu sendiri gitu ya. Jadi ya sudah, yang memiliki itu yang berhak kemudian untuk mendapatkan kekuatan dari makna di Iya, balik sandi itu gitu ya. Berikutnya masalah mantranya iya, ini, kalau salah atau tidak tahu apa mantranya kan bukan berarti yang tahu dan mampu dalam menerima kekuatan alam itu cuma mitos gitu ya. Gitu Pak iya. Agung ya, betul nggak sih? Jadi, Gimana tuh? iya, jadi kalau kalau tidak tahu mantranya ya berarti jangan menganggap Ah, ah. kekuatan alam itu mitos. Karena berarti memang bukan jatah dia gitu.
Ah, Gitu aja kan. iya, 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 iya. Oke, lanjut, Pak. Lanjut ya, kita berikutnya ke slide berikutnya ada terkait dengan kekuatan alam yang masih skala kecil nih, Pak Agung ya, yang masih bisa dilihat bahwa hujan misalkan bisa dikendalikan tadi kata Pak Agung ya. Berikutnya tapi ada teknologi barat dan ilmu barat yang kenyataannya sampai hari ini belum sanggup. Nah, ini tadi juga seperti singgung. Jadi tidak mampunya teknologi barat dalam mengalah hujan bukan berarti tidak ada yang bisa mengalah hujan, gitu ya. Karena mungkin Iya. sekarang kita Heeh. paradigma berpikir kita kan ke barat-baratan gitu kebanyakan orang gitu ya. Iya. Ya, ini yang lucunya kan ketika Barat menyatakan tidak bisa, kita wajib mengatakan iya gitu loh. Hmm. Makanya makanya saya kemudian bikin 56.000 pertanyaan yang akan diupload sama Mas Daan satu persatu kan di Open Mic. Karena untuk ini, untuk pembanding supaya orang mulai berpikir ulang bahwa sebenarnya yang apa namanya mitos itu sains Barat atau menyan gitu. Kita harus bikin perimbangan. Tapi memang bukan tujuan saya untuk menyalahkan mereka, tapi tujuan saya untuk lah kalau teorimu begini kok begini gitu kan. Kalau begini kok begini, kok begitu gitu. Kan banyak banget yang layak dipertanyakan. Betul. Jadi ya sekarang antara menyan sama itu sebenarnya lebih 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 tepat mana dalam menjawab gitu aja. Oke, Mas. Ya, Lanjut. ini juga mungkin perlu tugas berat mungkin ya buat kemudian membalik lagi paradigma berpikir terkait dengan kebarat-baratan ini gitu ya. Berikutnya terkait dengan Ya. slide ini, slide 17, kekuatan alam yang mempunyai tempat khusus untuk datang ya. Ibarat kereta api, maka posisi berhenti pasti ada di stasiun gitu ya. Di stasiun juga ada tempat, ada palang tertentunya, tidak pada setiap tempat itu bisa berhenti kereta di stasiun itu. Maka bila salah juga kalau kita mendapatkan kekuatan alam itu, bukan berarti hal tersebut bisa diterima, tapi karena salah dalam tempat mencarinya. Ya. Gitu Pak Agung ya. Karena mereka Jadi banyak sekali mereka punya rules-nya gitu tempat. ya. Mm-mm. Ya, mereka punya tempat untuk turun, punya tempat untuk menginap istilahnya. Kayak orang aja punya tempat, walaupun banyak rumah, tapi kan seperti Mas Berdan ini kan nggak mungkin masuk ke rumah semua orang, kan ke Iya, rumah orang yang dikenal atau rumahnya sendiri gitu bahaya kan. nanti. Iya, Nah iya, betul. begitu juga dengan kekuatan alam, ada tempatnya mereka turun. Sehingga ya kita harus tahu tempatnya di mana. Jadi kalau menunggu kereta api itu ya di stasiun, bukan menunggunya di rumah gitu kan. Iya, itu pun Oke, di peron lanjut Mas. nunggunya ya. Jangan nunggu toilet gitu Heeh. Pak ya. Betul. Masih di stasiun aja harus di peronnya, bukan di Harus di toiletnya peron. atau Iya, iya. di kantin atau di Eh, ruangnya. Bahkan di ruang kepala stasiun pun salah gitu loh. iya, diusir malah kita Harusnya di gitu kan. peron. Anda keluar gitu. Heeh. Oke, berikutnya dalam mencari kekuatan alam ini kan juga seperti kalau kita mau menunggu kereta tadi gitu ya Pak ya. Kalau kita menunggu di tengah jalur ya maka bahaya nih nyawa kita yang hilang gitu ya. Kita nunggu kereta di stasiun malah nunggunya di tengah rel gitu kan. Jadi kalau ada yang meninggal atau sampai hilang apa namanya kenormalannya ya, ada gangguan lah karena kekuatan alam, maka itu lebih karena salah tempat saat menunggu. Apakah benar demikian Iya, Pak? iya. Ya seperti kereta api tadi, kalau ketika nunggu ya di stasiun, jangan di relnya, loh. Relnya ketabrak. Nah, kekuatan Hmm, alam itu kita harus ngerti dia istirahatnya di mana. Jangan pada saat dia lagi bertindak kita datengin. Ya itu sama aja nantang perkara seperti ada kereta lewat kita sengaja nyetop di rel gitu. iya betul. Ditabrak karena kereta api Malah itu berhenti nggak bisa langsung, harus ada jaraknya kan. Gitu, Pak. malah hilang, malah bisa hilang hilang nyawa bahkan hilang kesadaran kita Ya, gitu ya. Berbahaya ya, itu banyak kasus mungkin seperti itu. Berikutnya terkait dengan salah tempat menunggu seperti misal mau naik kereta api tadi ya. Eh, naik kereta api menunggu di terminal bis misalkan ini lebih ngaco lagi nih gitu. Bukan berarti kereta api itu mitos, tapi karena memang salah lokasi gitu ya. Ini sebenarnya sama seperti ya, tadi analogi password yang dijelaskan di awal Pak Agung ya. Silakan Pak. ya. Karena kekuatan alam itu turun ada tempatnya. Sehingga kalau kita salah tempat, terus kemudian nganggap itu nggak ada, ya berarti jangan nganggap itu mitos gitu. Seperti halnya kita menunggu kereta api di terminal bis, nggak pernah ada kereta api datang, terus dianggap kereta api itu mitos gitu. Ya salah toh, Pak? Mm-mm. Ya salah Yang kita salah total kitanya, itu. yang salah Iya. salah salah tempat. Ya, jadi kita harus ngerti tempat yang tepat itu di mana, itu harus ngerti dulu, baru kita mencari kekuatan tersebut gitu. Oke, lanjut, Pak. Iya, iya, iya. Jadi memang sudah terlihat alurnya ya. Meskipun misalkan kemudian tahu bahwa dekat rel itu tidak berbahaya, tapi tetap saja kereta api tidak akan berhenti selain di stasiun gitu ya. Dia pasti berhenti di stasiun. Jadi terkait dengan itu betul sekali. Begitu juga dengan kekuatan alam. Kalau ditunggu di dekat lintasannya ya bukan mitos. Kalau mereka juga punya tempat pemberhentian sendiri gitu Pak ya. Ya.
Ya, seperti kereta api itu kan kalau kita stop, walaupun kalau kita nggak di stasiun ya nggak mungkin berhenti kan. Ya begitu juga dengan kekuatan alam. Kalau kita minta berhenti tapi bukan di tempatnya dia berhenti, ya dia akan jalan terus. Jadi Betul. bukan berarti mitos orang itu nggak bisa mengendalikan itu, tapi salah tempat gitu. Waktu waktu mau menghentikan itu, harusnya ngerti tempatnya dia ada di mana, baru itu dari situ kita kita naik, gitu. Bukan kemudian asal asal sembarangan gitu. Lanjut Pak. Iya, iya. Lebih salah lagi kalau menunggu kereta api di tengah sawah gitu ya, di bawah gardu petani gitu ya. Atau mungkin lebih salah lagi menunggu kereta api itu di tempat sampah yang bukan stasiun, bahkan lebih lebih jauh lagi gitu ya. Karena tempat sampah itu tidak Iya. mengambil truk sampah, bukan kereta api. Kemudian juga sangat salah menunggu kereta api di rumah karena kereta api bukan travel atau ojek yang bisa kita undang ke rumah seperti aplikasi-aplikasi itu. Iya. Sehingga selain masalah tempat tadi, dengan analogi kereta api ini, tidak semua jenis kereta api itu diperbolehkan dijadikan angkutan umum ya. Begitu juga dengan kekuatan alam gitu Pak ya. Tidak semua juga kekuatan alam ini punya fungsi yang sama. Dan tidak semua kekuatan alam boleh dimiliki oleh manusia. Jadi siapa kemudian yang bisa memiliki kemampuan ini Pak? Untuk Pak Marius ini slide-nya langsung apa 23 sama 24 langsung Pak. Dua, Yang dua, 23 dua empat ya, dua berarti empat. ya 23 tadi kan menyatakan tentang masalah lah. Kalau kita nunggu kereta api di rumah ya salah, mau kereta api itu nggak kan kalau ojek online bisa diundang ke rumah Ojek, wah, atau betul. taksi bisa diundang ke rumah. Tapi kalau yang namanya kereta api nggak mungkin diundang ke rumah tuh nggak mungkin. Sampai kapanpun aplikasinya pun dia nggak mungkin bisa. Kereta api harus Ghost di train stasiun gitu ya. gitu. Heeh, gitu. Begitupun dengan Aji Oke, terus Jaya yang Kawijayan ini gitu ya. ya harus tahu benar tempatnya di mana, harus tahu benar. Jadi kalau misalkan kereta api tadi tidak mau datang ke rumah, itu bukan berarti kereta api itu mitos gitu loh. Walaupun kita sudah siap tas segitu banyaknya, mau di tengah sawah juga kita salah, apalagi tengah tempat sampah. Wah, itu ngawur banget gitu kan. Parah. Terus untuk ini tadi apa namanya? Yang 24 itu tadi kan ya memang tapi Iya, memang tidak semua kereta api juga boleh dinaikin orang kan, seperti kereta api minyak itu harusnya tidak boleh dinaikin orang walaupun bisa. Seperti kereta api barang, peti kemas itu tidak untuk orang naik. Itu kita juga harus ngerti aturan di situ bahwa oh ini kekuatan yang ini bukan untuk kita, kekuatan yang ini bukan untuk manusia, itu kita juga harus tahu. Tapi itu pun juga juga nggak mungkin kemudian di sembarangan tempat juga, dan tetap ada tempat-tempatnya gitu. Oke, lanjut Mas Wildan. Bagus nih, langsung banyak, langsung 24. langsung kita masuk ke 26 juga masalah analogi yang sama karena mungkin analogi ini bagus banget. Kereta api juga ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada kita Mm-mm. tahu ada kelas ekonomi premium lah, eksekutif, ada yang luxury segala macam. Jadi saat kita naik kereta api pun juga harus memperhitungkan kemampuan yang kita miliki gitu ya untuk beli tiket misalkan Iya, gitu. Nah ini bagaimana analogi ini jika kita sambungkan dengan kekuatan alam dan ya, bagaimana kita mengukur kesanggupan kita dalam menerimanya. ya. Kan kadang-kadang orang itu nggak bisa ngukur di situ itu kan, bahwa dia memang merasa bahwa eh, kereta apa namanya dia sanggup. Nah, masalahnya di sini yang kalau kamu merasa sanggup, kalau orang Jawa ngomongnya rumongso bisa nih orang bisa ngrumasani, atau merasa sanggup tapi tidak merasa bahwa dia sebenarnya nggak mampu gitu kan. Itu bahaya kalau seperti itu. Karena di sini kan memang ya kenyataannya kereta api pun yang manusia bisa lihat itu ada level-levelnya, ada yang ekonomi, ada yang bisnis, ada yang eksekutif, bahkan ada yang mungkin super eksekutif gitu kan. Jadi kalau kita duitnya terbatas, kita hanya bisa naik yang ekonomi atau mungkin kita hanya bisa naik yang bisnis gitu kan. Nah, begitu juga dengan kekuatan alam, ya bahwa kita harus ngerti bahwa kemampuan kita di mana. Itu sebenarnya ada petunjuk sudah di zaman dahulu yang dinamakan sastra Jendro itu ada petunjuknya. Tapi cuman masalahnya kan petunjuk itu saat ini sudah hilang. Nah, makanya mari bersama-sama kita munculkan kembali gitu loh, supaya ini tidak dianggap mitos lagi. Gitu Mas Wildan. Iya, Lanjut. iya, iya. Betul, memerlukan usaha bersama itu Pak Eka. Karena ya tadi masih dalam analogi kereta itu tadi ya, eksekutif pasti biayanya akan sangat mahal, sehingga kalau uang kita kurang, maka kita bukan berarti tidak ada kelas eksekutif, tapi kita tidak mampu untuk Enggak. membeli tiket Ya. kereta eksekutif gitu ya, kurang lebih seperti itu. Juga berikutnya, masalah kita terlambat menerima apa namanya kereta itu bukan karena tidak ada jadwal keberangkatan ya, tapi karena kita yang gagal untuk Mm-mm. kemudian datang tepat waktu gitu ya di peron stasiun Ya. misalkan seperti itu. Jadi coba kita masuk ke slide 29. Ini terkait dengan Loh, stasiun itu juga Pak, punya pintu masuk dan pintu keluar ya. ini dua Jadi jika tidak Wildan, ini masih ya 27 kan? 27 atau 28 ini? 29 Pak.
Oh, 29 langsung kita masuk ke 29. 29 Pak Marius, ini terkait dengan pintu masuk dan pintu keluar. Maka jika kita tidak bisa menemukan pintunya, stasiun bukan berarti nggak ada kereta api gitu ya. Begitupun Ya, jika kita mencari kekuatan alam, maka pasti ada tempat pemberhentian dan gerbang masuknya, Pak Agung. iya, Jadi kalau kita iya, tidak mampu membedakan mana yang gerbang dan mana yang bukan gerbang, bukan berarti nggak ada kekuatan alam itu. Tapi kita yang tidak mampu gitu kurang lebih Pak ya. iya. Ya kalau kita nggak ngerti pintunya di mana, terus memang stasiunnya nggak ada gitu. Memang keretanya nggak Iya, ada, ya ada. Cuman masalahnya ada. kitanya nggak bisa ngerti tepatnya kan. Itu yang salah kita kan, bukan 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 stasiunnya gitu. Mm, mm, Lanjut mm. aja Mas. Lanjut ya, kita ke 30 Pak Marius selain bisa masuk stasiun juga kita bisa membedakan gerbong mana yang boleh dinaiki ya. Jadi masing-masing ada tempatnya bagi setiap orang gitu. Jadi kalau salah naik dan dipaksa turun, bukan berarti kita tidak boleh naik kereta api. Begitupun dengan Iya, kekuatan alam gitu ya. iya. Jadi ya gerbongnya kan ada jatahnya di mana kita duduk, itu ada tiketnya kan. Kalau kita masuk, walaupun itu sudah kereta yang benar itu misalkan, tapi kita masuk di tempat duduk orang yang mesti akan disuruh pindah. Betul. Kalau kita ngotot ya malah disuruh turun. Karena tempat duduk kita sudah ada nomornya gitu. Apalagi kalau kita nekat di lokomotif, itu sama aja Nah, cari perkara di- kan. Maka diusir, emang pidana. apa-apa itu ada aturannya ya kita harus tahu itu. Mm, mm, Gitu mm. Mas, semoga dilanjut. Oke, kita lanjut lagi ke slide 31 terkait dengan analogi trayek perjalanan khusus nih. Jadi kalau mau ke Surabaya ya jangan naik kereta ke Bandung gitu ya. Jakarta Surabaya kita malah ngambilnya Jakarta Bandung. Salah naik kereta, bukan berarti kereta ke Surabaya itu hanya mitos gitu ya. Ya, Jadi sama masalahnya dengan tadi. masalah kekuatan alam itu kalau kita salah kemudian beranjaknya ya kita tidak akan sampai ke tujuan lah gitu Pak ya. Iya, kalau salah kalau salah startnya ya berarti kita memang akan salah salah arah dan salah tujuan kan. Ya itu Betul. tadi masalahnya. Kita harus ngerti dulu ini apa sih sebenarnya, terus gunanya apa, kemampuannya sampai seberapa, dapat digunakan di mana dan apakah bisa di semua tempat digunakan. Terus setelah itu pemanfaatannya bagaimana dan untuk apa gitu. Itu harus ngerti semua dulu. Jangan kemudian ya kayak tadi misalkan kereta api, oh ini asal kereta api naik kemana ke Surabaya lah, ini kereta api ke Bandung. Loh kan saya mau ke Surabaya, mau ngotot seperti itu, tetap nggak bisa ya kereta api ke Bandung ya ke Bandung. Bukan berarti kereta api ke Surabaya tidak ada, gitu kan? Iya, iya. Nah, saat ini kan kita tuh selalu ngomong bahwa ini kalau nggak ada langsung dianggap mitos gitu aja kan. Ini makanya kan arah-arah dari yang kita mau kan seperti itu, bahwa kalau tidak ada tuh jangan dianggap mitos dulu lah, cari yang benar dulu, gitu. Sampai Ya, lanjut Mas. betul. Oke, berikutnya kita lanjut juga kalau kita sudah tahu mungkin di mana jalur persilangan kereta api, maka kita jangan merusak jalur ya karena akan berbahaya bagi kereta api yang lewat lainnya gitu. Begitupun kalau kita tahu jalur lintasan persilangan kekuatan alam gitu Pak ya. Maka jalur itu pun jangan kita ubah-ubah supaya tidak mengganggu dan tidak berbahaya bagi kehidupan di alam raya ini gitu Ya. Pak. Supaya tidak ada benturan. Wah, slide-nya Supaya benturan tidak ada gitu, serem, benturan. mengerikan Nah, sekali. karena kalau Gimana ada kalau alam benturan kan, seperti itu gitu ya? iya, ya, tugas manusia itu mengatur, bukan untuk membenturkan kekuatan alam itu. Jadi ya kalau kita ngerti, jangan jangan kita nunggu di situ atau biar dia berhenti di situ terus kita benturkan, itu kan kita salah ya. Walaupun setelah dibenturkan dia akan berhenti, memang iya, tapi kan korban pasti ada kalau seperti itu caranya. Jangan seperti itulah caranya, gitu. Ini Monggo lebih ke dilanjut Mas. meminimalisir korban dengan manusia-manusia yang tepat gitu, yang berangkat dari Ya, start yang baik gitu. Berikutnya kalau ya, kekuatan alam sudah didapatkan, Pak Agung, maka kita wajib untuk mengendalikan agar kekuatan alam tersebut bisa berjalan di jalur yang benar dan tidak berbahaya bagi orang lain, Pak. ya, Monggo, silakan. ya. Ya itu tadi, kalau misalnya kita jadi masinis kereta api kan ya, kalau bisa kita kan walaupun jalur itu untuk kereta api ya, tapi kan kadang-kadang kita tuh juga harus melihat bahwa ada mobil mogok di situ nggak bisa jalan, ya jangan bablas aja gitu loh. Ada saatnya memang kita harus melanggar aturan sedikit dengan cara ya mungkin melambatkan atau berhenti dulu supaya orang tadi lewat gitu kan. Jadi kadang-kadang memang harus ada aturan yang kita langgar, tapi melanggarnya itu bukan untuk merusak orang banyak, tapi untuk bagaimana supaya kehidupan ini bisa berjalan gitu.
Jadi walaupun kita pegang dan ini bisa digunakan untuk mukul atau bisa digunakan untuk ya misalkan bisa dipakai untuk mendatangkan hujan misalkan. Kemudian kita ngerti daerah itu sedang sedang kalau kalau dihujani lagi akan banjir. Ya kalau bisa kita agak menahan bagaimana supaya wilayah itu jangan jangan sampai seperti itu kan. Jadi ya kadang-kadang aturan juga harus agak dilanggar dikit gitu. Iya, Tidak seperti harus yang dibahas di banget awal. banget. Sebenarnya boleh sih Iya. didobrak dikit gitu ya untuk mencari kebenaran, tapi ada batasnya gitu ya. Ada batas Mm-mm. toleransinya gitu Pak Agung ya. Oke, Iya. berikutnya terkait dengan jenis-jenis kekuatan alam yang berbahaya ini jika tidak ada yang bisa menerima dan lebih berbahaya lagi kalau dianggap tidak akan ada yang mampu mengendalikannya. Ini gimana Pak kalau kemudian tidak ada orang yang mampu mengendalikannya, dianggap tidak mampu mengendalikan gitu ya, karena hal tersebut akan mengakibatkan orang tutup mata akan Ya. kemampuan kita punya leluhur dulu dalam menangkap dan mengendalikan kekuatan alam, Pak Agung. Ya. Pak Maris nih saya 34 ya. Ya Saya masalahnya 34 kayak ya. kayak masalah kereta api tadi kan. Kalau kereta api tadi kita start kemudian berjalan terus kita turun, kereta api ini akan jalan dan kemudian tanpa kendali gitu. Nggak boleh seperti itu. Itu tetap harus ada yang ngendaliin. Jadi ya itu anugerah buat manusia untuk mengendalikan itu semua. Tapi kalau kemudian anugerah itu dianggap tidak ada, dianggap mitos, ya itu malah akan menjadi bencana bagi orang banyak kan. Seperti halnya kereta api tadi kemudian dibiarin berjalan sendiri sampai bensin sampai solarnya habis. Solar ya kereta api itu kalau batu baranya Batu habis bara gitu. mungkin, solar juga bisa. Heeh. Atau mungkin Itu pakai itu kan nabrak sana biodiesel sini gitu kan. kan. Ya, itu nabrak sana sini bener itu. Makanya Ya. ya itu anugerah yang harus diterima, jangan kemudian dibiarkan begitu gitu. Ya sudah saatnya itu jangan dianggap mitos lagi gitu kan. Oke, lanjut Mas. Oke. Ini mungkin slide 35 slide yang cukup penting nih Pak ya, karena terkait dengan 500 tahun kekuatan alam dititipkan ke Atlantis gitu ya. Dan mereka tahu kalau itu bukan hak mereka. Maka secara bertahap kekuatan alam tersebut akan dikembalikan ke Nuswantara. Gitu Pak Agus ya, Pak Agung ya. Ya, Dan ini adalah anugerah kalau kita sanggup menerimanya. Tapi akan sebaliknya jika kita menganggap itu tidak bisa kita kendalikan sebagai manusia. ya inilah karena perubahan peradaban ini karena semuanya pro ajaran Barat yang menganggap bahwa itu tidak mungkin dan itu tidak ada gitu kan. Ya makanya seperti Amerika teknologinya maju tapi topan tornado tetap aja di sana. Tapi dulu zaman Prabu Erlangga itu kan eh, ada angin gending yang dibatasin cuma hanya boleh bergerak di daerah sekitar wilayah tertentu. Enggak mau nyebut nama wilayahnya nanti tidak rame. Tapi itu ada dan angin gending itu tidak akan lewat dari wilayah itu. Itu bisa dikendalikan seperti itu. Nah, itu kan harusnya tugas kita untuk bisa melakukan itu lagi kan, untuk bisa begitu lagi gitu loh. Karena kalau kalau itu semua nanti dikembalikan satu persatu ya, kalau kemudian dianggap cuma mitos ya berarti malah akan jadi bencana yang urut-urutan datangnya. Jadi jangan sampai kemudian ini loh, kalau di Jongko itu kan akhirnya tertulis dahulu kang tumekeng tanah Jawa, lon-lonan sansaya dangu sansaya andodro. Jadi bencana yang datang di tanah Jawa pelan-pelan makin lama makin tidak terkendali. Jangan sampai seperti itu. Hmm. Itu artinya karena kita menganggap mitos akan terjadi seperti itu. Makanya sebelum itu dikembalikan kita mari bersama-sama menganggap itu jangan mitos, bukan mitos dan kita cari bagaimana sih cara mendapatkan itu. Toh mereka akan melepasnya satu persatu dari yang paling kecil dulu sampai ke yang terbesar, bukan langsung yang besar dulu atau brol semua enggak. Mereka juga ngerti. Jadi mesti pakai urutan tertentu. Tapi yang kecil pun kalau dibiarkan lari-lari sana ke sini ya akan jadi bahaya, Pak. Gitu ya. Mau Hmm. dilanjut. Iya. Slide berikutnya ini, wah, karena para empu zaman dahulu ini kan mengambil kekuatan alam dan disimpan dalam pusaka gitu Pak ya. Maka jika pusaka tidak bisa mengatasi keganasan alam, jelas itu bukan pusaka. Nah, ini kira-kira gimana Ya. penjelasannya Pak Agung? Nah, kalau kalau orang punya pusaka terus kemudian rumahnya kebanjiran tuh aneh, Pak. Hmm. Karena harusnya kalau orang punya pusaka nggak mungkin kebanjiran. Minimal itu. Makanya kalau orang punya pusaka tapi kebanjiran, ada dua kemungkinan bahwa ini mungkin yoninya sudah nggak ada, atau pusakanya layak dipertanyakan itu pusaka atau bukan gitu kan. Saya tidak ngomong itu palsu loh ya, tapi ya Hmm. aneh aja menurut saya karena eh, di tempat saya di Jogja dulu ketika terjadi gempa, tetangga rumah pada berantakan, rumah saya nggak goyah.
Halo. Wah, minyaknya Mas Oh, Agung ini lagi ya, reconnecting kurang, lagi Pak Agung ya. lagi nge-lag. Eh, Mau coba di call ulang Pak Marius? enggak, nanti Mas Agung udah tahu kok dia. Pasti nanti keluar terus nanti masuk lagi. Halo. Nah, ini udah. Saya invite lagi. Invite ya, oke. Nah, tunggu sebentar ya. Oke. Oke, nah ini udah. Wildan dibaca teksnya saja, soalnya masih ada 10 lagi, nanti nggak 10 lagi, selesai. betul Pak. Ah, yang jadi biar cepat, nggak usah Ya. dikomentari kebanyakan. Nanti karena jatah kita 1 jam. Oke, kita tunggu ya, Mas Agung Wow, ya. kita udah telat nih ya. Oke, loh, kok belum masuk? Tadi udah saya. Ah, ini. Udah kok. Mas Agung ini udah saya invite. Katanya emang. Oke, Mas Agung. Ya, kita tunggu lagi. Tadi saya remove lagi, saya invite lagi 2 kali. Halo, di tempat Wildan kelihatan nggak? Wildan Mas Agung? Nggak kelihatan ya? Enggak ada Pak, cuma Oke. 2 slide kita berdua aja. Oh iya, sama. Ini sebenarnya udah tulisannya invite ini. Masih terkendala jaringan berarti. Ah, sebentar ya. Oke. Saya ulang lagi ya. Saya remove dulu lagi nih nama Mas Agung. Nah ini udah. Nah, ini mulai nih. Ya, loh. Ini masuk. Ini kelihatannya salah masuk ini. Salah orang ya Pak. Salah orang. Ini karena kecil sekali nih. Ininya nih kecil sekali ya. Ya, tulisannya kecil sekali ini. Oke, sekali lagi. Lihat dulu. Sutejo Agung Bimo. Tunggu ya. Rekan, harap bersabar. Mohon maaf. Sutejo Agung Bimo. Oke. Ini mungkin HP satunya lagi. Mungkin Mas Agung. Tunggu dulu ya. Wildan. Nah ini. Nah, Udah benar. Ah. iya, lama lagi nih. Maaf, Gak apa-apa Mas ganti Agung. handphone terpaksa. Iya. Siap. Silakan tadi Silakan Pak Mas Agung, Agung. lanjut kita ke masalah pusaka tadi itu ya Pak. Iya, pusaka itu harusnya ada kekuatan yang bisa dipakai untuk menggunakan kekuatan alam. Jadi kalau misalkan tidak bisa ya itu yang saya layak dipertanyakan sih. Harusnya bisa soalnya. Karena kenyataan rumah saya dulu pada saat ada gempa di Jogja itu tempat saya nggak apa-apa. Tetangga pada berantakan kayak gitu tempat saya nggak apa-apa gitu. Dan orang tua saya malah nggak tahu ada gempa. Padahal beberapa rumah di tempat saya Hmm. ada rubuh, di dekat rubuh dan di desa sebelah itu ratusan rumah itu pada rubuh. Itu tempat saya nggak goyang gitu. Jadi harusnya bisa seperti itu ya. Oke, mau Oke. dilanjut Mas. Terkait dengan banyaknya kekuatan alam yang belum dimasukkan ke dalam pusaka, hal ini kan dinamakan aji-aji gitu Pak ya, seperti halnya aji gelap sayuta yang biasa terpantau sebagai badai, seperti di slide itu, dan masih banyak aji-aji lain selain gelap sayuta yang bisa menyerupai badai seperti ini, maka harus ada manusia yang tahu dan mampu memegangnya, karena Atlantis pasti akan menepati janjinya melepas kembali setelah 500 tahun Pak. Ya akan dikembalikan itu semua memang. Karena mereka mengerti itu bukan hak mereka.
karena bukan hak mereka yang harus dikembalikan. Dan mereka akan menepati itu gitu loh. Nah kalau mereka menepati itu, terus apa ya, kita tidak menepati, tinggal Ah, menerima kok, masa nggak mau gitu. iya, iya. Tapi ya itu monggo lah, terserah. Oke, monggo dilanjut Mas. Oke, sudah 38. Jenis aji lain, Pak, seperti aji ketuk lindu juga akan dilepaskan ke Atlantis ya. Sorry, dari Atlantis kita maksudnya ke sini gitu ya. Ya, Maka kalau tidak ada yang mau dan mampu, akan sangat berbahaya ini, Pak. ya. Makanya anugerah ini sebisa mungkin jadi anugerah gitu kan. Jangan sampai anugerah itu jadi malapetaka. Seperti tadi kan, ketika Mas Wildan beliin sepeda motor, jangan sampai sepeda motor itu untuk masuk jurang gitu. Bukan untuk Iya, begitu gitu kan. betul. Atau untuk nabrak kontainer, itu bukan begitu. Tapi untuk berangkat kerja, untuk ke sekolah, atau untuk jalan-jalan itu nggak apa-apa gitu. Nah, itulah kebijaksanaan dari kita bagaimana gitu loh. Ketika ini nanti akan dilepas, karena pasti akan dikembalikan gitu. Monggo dilanjut. Oke, artinya harus ada manusia setengah dewa nih, gitu Pak Agung, yang sanggup mengemban ini semua. Dan tentu saja agar dewa dikatakan adil, maka dia justru akan mendapat di kesempatan terakhir. Setelah yang lain mencoba nggak ada yang sanggup nih. Nah, ini gimana Ya, penjelasannya Pak Agung? nah sekarang gini loh, kalau apa-apa langsung langsung sasarannya ke satu orang, maka banyak orang akan ngomong dewa itu nggak adil. Karena berarti yang punya kesempatan cuma satu orang. Maka memang supaya ini semua mendapat kesempatan, karena kan ada banyak yang merasa bisa, ya dikasih kesempatan dulu. Hmm. Tapi kalau misalkan dia sudah benar-benar nggak sanggup, ya berarti sampai pada pilihan terakhir ya harus dia yang terima. Dan masalahnya kan bukan hanya di situ ya, masalahnya itu kan untuk meringankan tugas dari si Satria Piningit ini nanti kan. Kalau semuanya harus dia Hmm. terima kan terlalu berat juga. Jadi kalau memang dari misalkan ada 100 gitu. Kalau misalkan minimal loh, kalau misalkan ada 20 ada orang lain yang bisa terima, dia kan tinggal terima yang 80 gitu kan. Paling tidak begitu. Atau misalkan lebih banyak lagi gitu. Dari sekian banyak orang misalnya bisa dapatkan 70, dia tinggal nyangga yang 30 gitu kan. Itu kan juga untuk kedamaian alam dan keadilan alam raya kan, bahwa semuanya itu harus dibagi-bagi gitu, bukan hanya dijatah untuk satu orang. Tapi kalau memang tidak ada yang sanggup, ya 100 buat dia semua gitu kan. Akhirnya kalau terpaksa harus begitu. Gitu. Itu lanjut Oke. Mas. Itu sudah mencakup slide 40 ya, terkait dengan bagaimana, karena yang mampu ini harus bisa mengayomi kehidupan untuk alam raya gitu ya, Pak ya, dan bukan hanya di bumi, dan juga di wilayah yang bisa kita lihat saja. Di slide 41 mungkin Pak Marius ada, dalam menjalankan tugasnya nanti akan dibantu oleh 3 negara yang sangat mampu mengendalikan kekuatan alam tersebut, Pak Agung. 3 negara apa ini Pak? Ya, Maksud gimana Pak? ya 3 Silakan. negara itu kan kita jelaskan, Madang Kamulyan atau Mm-mm. Lemurian, terus kemudian Atlantis sama Mojopahit yang akan membantu. Tapi sebelumnya memang mereka kan lupa dulu, karena apa? Supaya adil dulu, supaya kelihatan adil dulu bahwa memang semua dapat jatah, dapat kesempatan. Pertama itu. Sama yang paling penting kan untuk membedakan bahwa mana sih yang palsu dan enggak. Karena kan nanti banyak yang ngaklaim bahwa aku ya iso gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu kan. Hmm. Jadi, supaya kelihatan yang palsu mana, supaya ini jangan sampai menjadi sumber penipuan gitu loh. Yang paling penting itu kalau bagi mereka. Jadi ya memang harus dilepas dulu sampai sampai terpaksa, sampai kapok-kapok betul, baru diperintahkan untuk yang sanggup mengambil gitu kan. Terus yang kedua dilepas sampai kapok-kapok betul baru diambil gitu kan. Harus begitu. Kalau tidak, nanti banyak orang yang ngomong aku jani ya iso gitu. Aku sebenarnya juga bisa, karena Hmm. memang banyak yang ngomong begitu. Nah kalau cuma hanya Memang. sebatas apa nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia dengan ketidakbisaannya itu mengajarkan ke orang yang akhirnya mengakibatkan orang tersebut jadi korban, kan kasihan. Korban itu bisa materi, bisa apa gitu. Iya, Karena iya, iya. kenyataannya banyak yang akhirnya hanya membuat jadi itu tadi, ya membuat akhirnya titik akhirnya jadi mitos lagi gitu loh. Hmm. Malah Gitu. mundur lagi Lanjut gitu Mas. ya, menganggap mitos lagi kita gitu. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Kita sudah sampai di slide 42 terkait dengan arah dari gerakan alam ini menjadi benar dan bisa menambah ketentraman alam raya gitu ya. Maka di slide ke-43 diperlukan satu mata yang selalu waspada. Ah, silakan Pak Agung. Satu Ya, mata yang selalu waspada nih. ya. Karena kemampuan manusia untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat itu saat ini kalau dari arah depan akan sangat susah, kecuali kalau orang-orang yang khusus ya. Tapi kalau misalkan eh,
banyak, kalau mayoritas orang itu kalau dari sisi samping jelas akan kelihatan. Jadi kadang-kadang kan kalau kita melihat sesuatu yang lewat gitu, Pak Sliver gitu, lewat dekat kita itu kan biasanya pakai ekor mata kan. Kalau pakai ekor mata itu kan kalau lewatnya di sebelah kanan ya berarti ekor mata sebelah kanan yang bisa dipakai untuk melihat. Jadi yang kiri nggak melihat. Atau kalau lihat sebelah kiri yang kiri gitu kan. Nah di sini kan cara kewaspadaan itu hanya bisa timbul karena memang ekor mata kita yang bisa kita gunakan. Jadi disinilah ya kita harus mulai melatih mata satu kita gitu. Jadi bukan pakai dua mata melihat mereka memang. Kecuali untuk yang sanggup. Untuk yang tidak sanggup ya harus pakai satu mata. Nah kalau ngotot pakai dua mata ya nggak kelihatan dong ngeliatin dari arah samping. Gimana caranya sesuatu di samping pakai dua Iya, mata betul. gitu kan. Itu artinya memang agar selalu waspada dan tepat sasaran perlu satu mata gitu Pak ya, untuk perlu dilatih agar kita benar-benar waspada gitu. Jadi tidak membagi kekuatan kita kepada mata lain gitu ya. Fokus juga nggak Ya, boleh kita bagikan ke ini lain, kita fokuskan di satu tujuan gitu, penglihatan gitu, kurang lebih seperti itu Pak ya. iya. Nah ini kan Oke. seperti sniper itu masa mana bisa itu ngintip Mm-mm. pakai dua mata. Mesti satu kan. Satu mata, tetap satu mata yang Pak. Kalau waspada itu pasti satu mata, bukan dua mata. Mau dilanjut. Oke. Ini kita masuk ke slide terakhir, slide 45. Tuhu arsa andamel hayuning soho kamulyaning bawana. Angin samirono sedyo mijil angambar ganda aruming kamulyaning tribuana. Monggo Pak Agung, silakan dijelaskan Pak. Ya. Itu ini ya kata-kata dari kita ke mereka ya bahwa maksudnya kita sudah mulai paham gitu. Tapi ini bukan untuk konsumsi masyarakat. Jadi ini Oke, karena mereka banyak memberikan kode ke kita melalui beberapa gendeng sekar kaindran yang justru dari barat bukan dari wilayah kita. Maka sekarang kita membalas bahwa kita sudah mulai paham loh gitu. Maksudnya gitu. Saya dan teman-teman gitu. Maksudnya gitu Mas Wildan. Oke oke. Pak Marius gimana? Siap. Mohon maaf Oke, nih Pak 45 slide terus-terusan habis. ini. oke, Oke, Pak Marius Wildan, Dari silakan. makasih. Jadi Sama-sama Wildan Pak ini Marius. masuk generasi milenial rekan-rekan, jadi ya gayanya begitu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, generasi penerus Atlantis nanti yang ke depan. Iya, masih banyak perlu belajar gitu Pak Marius ya. Makanya perlu bimbingan Ya, juga dari senior-senior gitu. ya, oke, nggak apa-apa. Memang ya tahapannya iman itu kan beda-beda, Wildan. Nggak apa-apa. Nanti nggak usah terlalu ini rekan-rekan apa gaya orang itu kan masing-masing. Ada yang apa lugas, ada yang Wildan itu mungkin terbiasa moderatori ya Wildan ya, moderatori dalam Betul ini. Pak Marius, lebih terbiasa memoderatori Oke, karena bawaan Mas Ag- dari dulu gitu. ya, Silakan ya. Mas Agung ini masih rangkaian Sabdo Palon. Minggu depan apa Mas Agung topiknya? Jaya Anggota Balik. Ya, jadi Jaya Anggota Balik itu nanti partnya paling banyak Pak. Karena Hmm. di situ kan eh, yang diumumkan di repat kepanasan yang akan dikembalikan ke kita apa saja itu mulai akan kita ungkap satu persatu walaupun mungkin tidak semuanya Pak ya. Tapi Hmm. yang kira-kira bisa membahayakan itu apa itu aja yang kita akan coba ungkap Hmm. melalui Jaya Anggota Balik. Jadi supaya teman-teman mulai bersiap-siap bahwa nanti mungkin akan di start bendera akan dikelebetke itu mungkin mulai minggu depan. Tapi ya memang semuanya itu kan tidak langsung besar. Jadi mesti dari yang kecil dulu dan secara bertahap. Semoga ini nanti menjadi anugerah bukan menjadi bencana gitu. Maksud saya begitu, Pak. Hmm. Makanya minggu depan ketika bendera dikibarkan nanti sudah saatnya kita jangan menganggap itu mitos lagi. Jadi minggu depan mulai cerita Jaya Anggota Balik dari part yang pertama sampai nggak tahu ganti ke berapa. Pokoknya kira-kira ya kalau sudah pada bosan ya nanti kita ganti. Gitu aja. Hmm. Tapi kelihatannya Mas Agung, ini ada yang tanya, bahasan-bahasan yang Mas Agung kemukakan ini ada kaitannya dengan dinamika yang terjadi di masyarakat atau fenomena alam. Itu betul nggak Mas Agung? Memang iya. Karena kan apa yang kita ceritakan ini berdasarkan apa yang runtutan yang sudah diumumkan di kayangan repat kepanasan. Dan kita ngerti bahwa tidak semua masyarakat bisa mengakses sampai ke kayangan repat kepanasan. Di Suara Agung di sana tidak semua orang bisa mengikuti. Maka kita berusaha untuk menjelaskan di sini dengan bahasa kekinian yang bisa kita terima, yang bisa diterima orang gitu kan Pak. Cuman ya
kita tuh menginginkan bahwa ini semua nanti jangan jadi bencana gitu loh. Ini semua itu anugerah. Tapi kalau berubah jadi bencana, paling tidak kita sudah siap. Karena apa? Mungkin karena kita tidak sanggup menerima itu atau tidak menganggap itu tidak ada. Yang bahaya itu kalau menganggap ngintos itu loh, Pak. Karena ya itu tadi. Enggak. Ya Artinya, karena salah tempat, salah aturan, salah apa itu ini kata pengantarnya hari ini gitu kan. Jadi pemilihan topik dan bahasan Mas Agung ini sebenarnya boleh dibilang setengah ramalan gitu, Mas? Atau Kalau dikatakan ramalan kan saya ini bukan peramal, Pak. Tapi kalau dikatakan ramalan bukan, karena sesuatu yang sudah direncanakan oleh leluhur itu kan kayak tinggal menjelaskan. Jadi kalau ramalan itu kan sesuatu hal yang tidak diketahui sama sekali terus tiba-tiba akan terjadi gitu kan. Lawang ini di beberapa serat Joko ada loh. Kalau ramalan kan yang ramal beliau bukan saya. Gitu. Ya seperti gini, kalau Pak Marius naik mobil menuju ke kantor gitu. Mobil itu pasti nanti sampai ke kantor gitu kan. Apakah orang yang ngomong bahwa Pak Marius ini naik mobil pasti menuju kantor apa itu meramal kan? Enggak. Memang akan menuju ke situ kan. Jadi bukan ramalan. Emang itu akan terjadi gitu. Akan terjadinya itu karena memang arahnya udah ke sana dan itu berarti bukan saya meramal tapi cuman saya membaca dari kebiasaannya Pak Marius seperti apa, misalkan seperti itu kan. Seperti Pak Marius kalau menuju ke ruang makan, oh ini pasti lapar nih, mau makan gitu kan. Bukan berarti saya meramal Pak Marius bahwa dia sekarang sedang kelaparan, bukan. Tapi memang Pak Marius kalau menuju ke ruang makan dan ngambil piring itu pasti lama mau makan, itu pasti lapar. Gak mungkin Pak Marius kalau nggak lapar ngambil piring gitu. Oke. Gitu kan Pak? Ya. Cuman masalahnya kemudian kan dianggap ramal kan itu salah. Memang bukan ramalan toh Pak? Kayak gitu itu. Memang ini hanya cuman Mas Agung yang sanggup menjalankan ini, jadi udah Mas Agung teruskan aja lakonnya lah ya. Nanti malah pusing nanti saya. Ini saya bikin slide dari Mas Nogo dan Pak Iwan aja udah pusing. Apalagi Wildan yang baca. Jadi saya udah cukup Mas Agung aja udah yang bagian menjelaskan. Oke Mas Agung, Wildan, thank you ya. Makasih rekan-rekan semuanya, Mas Nogo, Mas Iwan, dan Rahadian yang upload teks. Terima kasih, kita ketemu Rabu minggu depan. Salam menyan. Salam menyan. Salam.